guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Taurus untuk asmara Taurus pertengahan Juli 2024 ini general reading, so bisa resonate bisa enggak untuk semua Taurus. Bacaan ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Taurus. Oke, asmara Taurus pertengahan Juli 2024. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Ya, asmara Taurus pertengahan Juli 2024. Five of Cups, ya, lagi ada yang diam di sini. Lagi The Hermit, oke. Lagi diam, lagi ghosting, lagi silent treatment ya gitu. Entah kamu atau dia. Nine of Wands ya. Ten of Wands, berat banget ini bebannya. Oke, Eight of Swords. Eight of Cups. Oke. Asmara Taurus. Oke, Taurus ya. Ini bacaan untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Taurus. Oke, di sini seseorang ini lagi bener-bener ya depresi, putus asa, dan lagi menarik diri dari hubungan. Ya, maybe ghosting, silent treatment, or something like that lah. Nggak ada komunikasi, lost contact. Dan mungkin ini udah terjadi berbulan-bulan, ya maybe ya udah sebulan 2 bulan lah gitu, atau beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ya. Dan hubungan ini mungkin hubungan yang akhirnya nggak tahu, kayak hubungan hidup dan ada dan tiada gitu ya. Hidup juga enggak, mati juga enggak gitu, karena hubungan kan 2 orang, dijalani 2 orang. Yang mungkin yang jalannya cuma satu aja, satunya nggak ada gitu, right? Ya, jadi situasi kondisinya lagi nggak enak banget. Dia depresi, banyak masalah. Maybe I don't know, ini ada Eight of Cups. Salah satunya tentang finansial, tentang pekerjaan, dan mungkin ada juga tentang keluarga di sini, right? Jadi Nine of Eight ya, Ten of Wands ya. Jadi saat ini bebannya sangat berat sekali. Dia belum bisa cari solusi, belum bisa mengatasi masalahnya gitu. Entah ini kamu tadi ya, bisa vice versa, right? Gitu. Eight of Swords, dia bener-bener buntu pikirannya. Dan saat ini kalau ditanya, dia mikirin kamu nggak? I'm so sorry. Dengan berat hati aku bilang enggak ya, karena dia bener-bener kayak putus asa, bener-bener jatuh gitu ya gitu. I don't know ini secara detail apa masalahnya gitu ya, tapi secara garis besar ada masalah karir, pekerjaan, finansial, dan mungkin keluarga juga di sini ya. Tapi detailnya mungkin dia bukan dihianat ya, atau ada beberapa klien atau customer yang telat bayar, atau ada cicilan hutang di bank di mana dia belum bisa bayar, atau ada uang vendor yang dia harus bayar tapi belum bayar lah, something like that. Dan ini sangat-sangat gelap banget ya aura dia tuh sangat gelap banget, dan makanya dia nggak bisa mikirin kamu saat ini, nggak bisa mikir soal hubungan kalian juga saat ini ya. Jadi kalau kamu tanya apakah dia memikirkan kamu, aku jawab no gitu ya, karena di pikiran dia, dan dia mungkin tidur juga nggak nyenyak di sini. Dia nyoba cari bantuan, nyoba cari cara untuk mengatasi semuanya, tapi lagi-lagi dia masih belum bisa mengatasi ini. Dan ini cukup berlangsung lama, maybe sebulan ya, sebulan lebih atau 2 bulan, maybe dari bulan lalu dan bulan sekarang ya gitu. Jadi
ya sebenarnya dia butuh support gitu, tapi dia butuh support pun dia kayak udah membentengi diri, dia udah kasih batasan untuk menerima support itu. Ini jeleknya dia sih gitu ya. Jadi ketika masalahnya lagi runyem kayak gini ya, dia harusnya pergi ke kamu gitu ya. Ya tidak untuk, biasanya kalau misalnya laki ya seringkali memang kalau ada masalah dia lebih menarik diri dan gak ngomong dan gak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi sebenarnya dia butuh kasih sayang, dia butuh kehangatan cinta gitu ya. Jadi dia butuh itu saat ini gitu, tapi dia nggak bisa mikir itu saat ini ya. Jadi sangat pelik sekali ya kondisinya ya, dan auranya sangat gelap. Dan maybe ketika kamu mencoba untuk menghubungi dia berkali-kali, mungkin kamu nggak direspon, dan chat kamu mungkin juga nggak dibaca, telepon kamu juga mungkin nggak direspon, dan ya dia membatasi komunikasi dengan kamu karena ya bebannya tuh berat banget. Dan sampai sekarang ini, di pertengahan ini ya, dia belum ketemu solusinya, dia belum nemu caranya untuk beresin masalah-masalahnya ini gitu ya. Dan sebenarnya kalau ditanya soal hubungan, dia tuh untuk saat ini ya, energinya dia memilih nggak jawab gitu, dia memilih menghindar gitu. Jadi ya kita lagi menjalin hubungan dengan orang yang lagi ada masalah, itu memang berat ya gitu. Ya selain dirinya lagi problem, akhirnya bisa mengakibatkan hubungannya juga menjadi masalah gitu ya, karena gak ada komunikasi, gak ada intensi, gak ada perhatian ya, dan lain-lain gitu ya. Dan Eight of Cup di sini sebenarnya ya, aku rasa aku tadi bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya dia datang ke kamu, sebenarnya tuh dia bisa rilis stresnya, dia bisa rilis energi negatifnya, meskipun dia masih belum bisa nemu cara, tapi at least dia tuh tenang gitu ya. Tapi ya mungkin dia merasa bahwa kamu gak bisa kasih solusi, kamu gak bisa kasih masukan dan lain-lain, karena mungkin kamu dianggap gak paham dengan masalahnya, dan dia gak ingin juga cerita ke kamu gitu ya. Which is ini apa ya gitu, hal yang berat ya, I know gitu, kamu gak bisa kasih solusi dan lain-lain, tapi kamu ada cinta, kamu ada kehangatan di sini tuh bisa ngebantu buat dia tuh rilis, sehingga dia bisa secara emosi tuh tertenang gitu ya. Cuma dia nggak tahu soal ini ya gitu. Kalau kamu ngasih tahu, kamu pun nggak bisa juga ngasih tahu dia, karena dia membatasi kok komunikasi sama kamu. Mungkin bahkan dia nggak buka handphone ya, setiap ada panggilan mungkin di silent dan lain sebagainya gitu. Kamu akses ke dia nggak ada gitu ya, dan dia soal ini nggak paham gitu ya. Memang seringkali kalau ada problem misalnya laki, dia nggak pengen cerita ke kita gitu ya, seperempuan. Tapi meskipun nggak pengen cerita, sekedar kita kasih pelukan kan it's fine ya gitu ya. Ada kehangatan di sini, ada rilis ya, ada rilis energi negatif, emosi gitu ya. Dan ini yang mungkin belum dia pahami di sini ya. Dalam hubungan ini tuh ya ada suka dan dukanya, dan sudah selayaknya memang kita menjalaninya bersama gitu ya. Meskipun dia butuh space sendiri gitu. Kalau misalnya kamu paham, pasti aku rasa kamu akan kasih space gitu ya. Dan ya dia nggak ngambil kesempatan ini, dia lebih memilih memikirkan masalahnya sendiri dan lari dari kamu, nggak ngasih tahu, nggak ngasih kabar dan lain gitu ya. Jadi ketika kamu mengambil keputusan, misalnya kamu kan sama-sama POV-nya nggak tahu kan, ini karena kan energinya seperti ini, dan ketika kamu muak dengan kondisi ini dan kamu mengambil keputusan yang mungkin gak enak juga buat dia ya, kamu gak salah 100% ya aku rasa ya, karena kamu mencari
closure juga nggak bisa ya. Atau ini emang udah closure-nya kayak gini ya. Oke, Taurus, karena ya ada auranya gelap dan lain sebagainya, kita nanti masuk ke part 2, nanti ada saran. Nanti kita masuk di situ lebih detail energinya dia dan energi kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan jika ini benar-benar dia tuh seperti ini ya. Oke, Taurus, sampai ketemu di next video. Bye. Di part 2 ya.